Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Kita berjumpa lagi bersama Mr. Iswadi. Today we are going to study about explanation text. Hari ini kita akan belajar tentang materi text explanation. Sebelum Bapak mengajari kalian tentang materi text explanation, Bapak akan terlebih dahulu untuk menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengerti definisi dari text explanation. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan komunikatif dari text explanation. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan struktur teks atau generic structure dari text explanation. Setelah itu, siswa diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri kebahasaan atau language features pada text explanation. Berikutnya, setelah siswa mengetahui ciri-ciri kebahasaan dari text explanation, maka diharapkan siswa dapat menganalisis ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam text explanation dan memberikan contohnya. Nah, setelah kalian tahu semua tadi yang sudah Bapak sebutkan, siswa harus bisa menulis text explanation dengan idenya sendiri. Nah, begitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut ya. Apa sih pengertian dari text explanation itu? Explanation text is non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi text explanation ini adalah sebuah teks yang mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu terjadi, prosesnya seperti apa, dan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Itu definisi dari text explanation. Nah, contohnya apa saja text explanation text ini? Yang pertama, contohnya how does rain happen? Bagaimana sih hujan itu terjadi? Prosesnya bagaimana? Kemudian yang kedua, how does student learn English? Bagaimana siswa belajar bahasa Inggris? Prosesnya seperti apa? Bagaimana dan mengapa? Kemudian how does earthquakes happen? Bagaimana sih gempa bumi itu terjadi? Prosesnya seperti apa dan mengapa gempa bumi itu bisa terjadi? Kemudian berikutnya, how does social media affect the students to make money? Jadi bagaimana media sosial ini mempengaruhi siswa untuk bisa punya pikiran untuk mencari uang lewat media sosial. Nah, itulah contoh-contoh dari text explanation. Oke, berikutnya, setelah kalian mengetahui pengertian dan contoh dari text explanation, berikutnya yaitu generic structure dari text explanation. Yang pertama kita namakan general statement. Apa itu general statement? Provide an introduction to topics such as explanation of general information. General statement ini adalah pernyataan umum dan biasanya ada di paragraf pertama. Jadi general statement ini memberikan informasi mengenai informasi-informasi umum mengenai topik apa yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua yaitu explanation. Nah, ini biasanya ada di paragraf kedua atau di paragraf ketiga atau di paragraf keempat. Apa sih itu explanation? Explanation ini adalah telling how or why something happen. Jadi memberitahukan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, mengapa, prosesnya bagaimana. Contoh tadi bagaimana hujan itu terjadi, pasti di bagian explanation ini akan memberitahu proses terjadinya hujan Kemudian yang ketiga yaitu closing atau conclusion. Nah, apa itu closing atau conclusion?
contains a strong closing sentence that brings together the general statement. Nah, closing ataupun conclusion ini adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari pernyataan umum yang dijelaskan dengan explanation, kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini ada di paragraf terakhir, anak-anakku. Oke, setelah kalian belajar mengenai struktur teks dari text explanation, sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri kebahasaan atau language features yang ada pada text explanation. Yang pertama, text explanation ini menggunakan simple present tense. Sekali lagi ya, text explanation ini menggunakan simple present tense. Contohnya, she shares her video on YouTube. Nah, itu contoh kalimat dari simple present tense. Kemudian yang kedua, text explanation menggunakan passive voice. Contohnya, her video is shared by her on YouTube. Nah, itu contoh dari passive voice. Kemudian explanation text juga menggunakan linking word. Contohnya, in addition, then, moreover. Kemudian text explanation text juga menggunakan conjunction atau kata sambung. Contohnya ada and dan ada but. Dan yang terakhir, text explanation menggunakan action verbs atau kata kerja yang kegiatannya bisa kita lihat. Contoh ada watch, ada share, ada write. Oke? Nah, setelah kalian tahu ciri-ciri kebahasaan dari text explanation, mari kita belajar ya. Belajar untuk menganalisis ya struktur teks dan ciri-ciri kebahasaan yang ada pada text explanation. Nah, ini ada contoh teks yang berjudul How does social media affect the students to make money? Nah, paragraf pertama yang berwarna kuning ya, ini kita namakan dengan general statement. Kenapa kita namakan general statement? Karena ya paragraf pertama ini memberikan informasi umum tentang pengertian dari sosial media. Ya, jadi ya ingat ya bahwa general statement adalah informasi umum dari objek yang akan kita jelaskan. Nah, kemudian berikutnya di paragraf kedua ini yang berwarna ungu kita namakan dengan explanation. Kenapa kita namakan explanation? Karena di paragraf kedua ini menjelaskan ya proses bagaimana sih sosial media itu bisa mempengaruhi siswa untuk bisa berpikir mencari uang ya lewat media sosial. Nah, di situ ada firstly ya, kemudian ada then, kemudian in addition, kemudian ada finally. Nah, ini adalah contoh dari ya explanation atau generic structure dari explanation yang nomor 2. Kemudian yang terakhir ada conclusion ya yang berwarna biru ya, ini kita namakan dengan conclusion. Oke, setelah kalian tahu ya tentang ciri-ciri kebahasaan dari text explanation, mari kita latihan ya. Nah, ini ada teks yang berjudul tadi ya, How does social media affect students to make money ya. Coba ya kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, what is an explanation text? Yang kedua, what is the text talk about? Kemudian yang ketiga, what is the communicative purpose of the text? Kemudian berikutnya, what are generic structures of the text? Kemudian berikutnya, please analyze language features of the text. How does social media affect the student to make money? Kemudian yang terakhir, write an explanation text with title How does social media affect the student
to make money, you should use your own idea to write the explanation text. Oke, Bapak harap ya kalian akan selalu semangat belajar bahasa Inggris ya. Jangan berhenti untuk belajar bahasa Inggris dengan penuh semangat. Terima kasih. See you next.